Halo teman-teman, pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, kami akan membahas materi tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita masuki materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sekilas tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Suroso, Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dari zaman gentir-gentirnya perjuangan hingga di titik kemerdekaan. Artinya bahwa Ki Hajar Dewantara membawa pengaruh besar terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Hal yang mendasari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga filsafatnya yaitu dijelaskan dan ditafsirkan oleh Henrikus Suparlan di dalam jurnalnya. Menyebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai trikonsep pendidikan, yang artinya di mana setiap peserta didik tidak hanya belajar di dalam ruang lingkup sekolah saja, namun ia juga belajar di dalam ruang lingkup keluarganya sendiri, yang itu mempengaruhi keadaan rohani dan jasmaninya. Selain itu, ruang lingkup masyarakat juga mempengaruhi proses belajar terhadap peserta didik. Nah, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara memberi pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dimuat dalam majalah Pusara jilid 13 nomor 4 tahun 1951 berarti upaya memajukan tumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek dan tubuh anak untuk dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan para anak didik selaras dengan dunianya. Ketiga bagian tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain bahwa pendidikan dimaksud untuk sempurnanya hidup manusia hingga dapat memenuhi segala kebutuhan hidup baik lahir maupun batin. Pendidikan karakter merupakan bagian integral yang dapat dipisahkan dari pendidikan. Pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan tersebut jika dibandingkan dalam teori pendidikan Pestalozzi ternyata menemui kesamaan. Pestalozzi pada tahun 1961 halaman 41 juga menekankan ada 3 aspek penting dalam pendidikan, yaitu aspek intelektual, moral, fisik yang harus dibangun secara utuh dalam diri anak melalui pendidikan. Dan ketiga aspek tersebut yang paling diutamakan adalah aspek moral yang nantinya berperan penting dalam membangun karakter anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1950 sampai dengan 1982 dalam pendidikannya memiliki konsep trikon yang merupakan asas terpenting dari sistem AMO. Isi dalam konsep trikon ini bertujuan untuk memecahkan masalah dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional yang mendorong kemajuan nasionalisme. Ada 3 yang mendasari konsep trikon. Yang pertama, pendidikan di dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan di masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan di perguruan atau sekolah. Pendidikan di dalam keluarga menurut Ki Hajar Dewantara
bahwa pendidikan pribadi anak dan terjangkaunya di masyarakat itu terletak pada keluarga, yang artinya kesempurnaan nilai budi pekerti anak tercermin dari keluarga yang baik pula. Akan tetapi, tidak semua anak menetapkan kesantunan tersebut. Dan yang kedua, pendidikan di masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengimplementasikan proses pendidikan anak di masyarakat meliputi: yang pertama, anak-anak belajar berorganisasi, yang artinya semua anak dibiasakan untuk bertanggung jawab atas tugas yang dihadapi, salah satunya menjadi pemimpin. Yang kedua, anak-anak belajar moral sosial di dalam sebuah organisasi yang meliputi ketentuan dan peraturan yang ada. Yang ketiga, anak-anak diajari untuk mendidik dirinya sendiri. Dan yang keempat, anak-anak dididik untuk mengembangkan bakat dan kelompok pemuda. Dan yang kelima, semua bentuk kondisi alam seorang pemuda di masyarakat sebagai sarana tiruan untuk generasi selanjutnya. Yang keenam, di lingkungan masyarakat, seorang pemuda bisa mengembangkan kelompok belajar, kelompok diskusi, dan kelompok penelitian. Dan yang ketujuh, kondisi pemuda baik diposisikan sebagai perilaku demokratis. Dan yang ketiga, pendidikan di perguruan atau sekolah. Sekolah menjadi titik pusat dari ketiga pusat pendidikan, di mana lembaga sebuah perantaraan antara pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat untuk anak-anaknya. Dikatakan sebagai lembaga sekolah itu termaksud yang ada di dalam masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Dan tujuan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, memanusiakan manusia atau humanisasi. Yang kedua, membentuk pribadi yang mandiri dan dewasa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, mempersiapkan anak untuk hidup di masa depan. Menurut Dewantara, tahun 1961, dalam bukunya halaman 20, bahwa bagi pendidikan Dewantara, tujuannya yaitu dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kesimpulannya, Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pemikirannya tentang pendidikan masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi pedoman bagi para pendidik dalam menjalankan tugasnya. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh multitalenta yang memiliki kontribusi besar dalam pergerakan kemerdekaan di Indonesia dan pendidikan bagi kaum pribumi. Melalui perguruan taman siswa, beliau membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat jelata. Pendiriannya tentang pendidikan yang menggambarkan konsep tri pusat pendidikan yang menggabungkan peran keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter anak. Konsep ini diwujudkan dalam sistem pendidikan yang mencakup aspek moral, intelektual, fisik sejalan dengan tujuan untuk memanusiakan dan membentuk pribadi mandiri, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan mempersiapkan anak untuk masa depan. Dalam praktiknya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara diterapkan dalam pendidikan formal non-formal, termasuk pendidikan militer seperti SMA Taruna Nusantara. Kontribusinya yang besar dalam bidang pendidikan dan pemikiran tentang kemanusiaan membuatnya diakui sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.